welcome back to Play Cinema Channel. Ketemu lagi nih dengan Mbak Yani yang gak ada liburnya selalu ngerekapin alur film untuk kalian semua para kaum rebahan. Oke, kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekaman film yang berjudul Okja rilisan tahun 2017. Film yang disutradarai Bong Joon-ho ini bercerita tentang pengasuh babi yang tak ingin peliharaannya dijadikan santapan. Bakal seseru apa filmnya? Oke lur, daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Awal film terlihat seorang wanita bernama Lucy sedang mengadakan acara jumpa wartawan karena dirinya akan membuka kembali pabrik milik kakeknya yang sudah lama terbengkalai. Lucy akan memproduksi sosis dari pabrik itu, dan menurutnya sosis yang dia buat bukanlah sosis sembarang sosis, karena sosis di pabrik yang bernama Mirando ini terbuat dari babi raksasa. Untuk membuat babi raksasa, Lucy akan mengirim anak babi berkualitas baiknya ke penjuru dunia, dan Korea Selatan adalah salah satunya. Kemudian babi yang dikirim itu akan dibesarkan oleh para peternak lokal. Tujuan Lucy adalah agar dia mendapatkan daging babi yang enak karena mengetahui ciri khas masing-masing dari setiap negara. Dan untuk merealisasikan visinya itu, Lucy membutuhkan waktu 10 tahun. Alur maju 10 tahun ke depan, di sebuah gunung di Korea Selatan, terlihat salah satu babi yang Lucy kirim ke peternak lokal kini sudah sangat besar. Bahkan kayak gajah ya lur. Babi itu bernama Okja, dan setiap harinya Okja selalu dirawat dengan penuh kasih sayang oleh seorang anak yang bernama Mija. Terlihat Mija mengajak Okja memetik buah bersama, bermain di sungai, bahkan menangkap ikan di sungai itu. Tapi saat mereka akan kembali ke rumah, pernah tuh terjadi kecelakaan di mana Mija sempat terpeleset dan akan jatuh ke tebing. Namun karena Okja berhasil menyelamatkannya, akhirnya Mija pun selamat dan Okja yang malah terjatuh ke lembah hutan. Sudah kelihatan kan lur bahwa Okja juga sangat sayang kepada Mija. Just for info nih ya, di sini Mija hanya tinggal bersama kakeknya. Keesokan harinya, salah satu pegawai perusahaan Mirando bernama Mundo datang ke rumah kakek Mija. Kedatangannya yaitu untuk memeriksa kondisi Okja. Ternyata Mundo menaruh alat di salah satu kuping Okja untuk menyimpan data kesehatan Okja di setiap harinya. Tak lama rombongan pegawai lainnya pun datang. Dan salah satunya adalah Johnny yang merupakan ilmuwan hewan asal Amerika Serikat. Johnny sangat kagum dengan Okja karena dia merupakan babi yang paling sempurna daripada yang lain. Setelah membuat laporan di videonya, Mundo kemudian memberikan Mija dan kakeknya penghargaan karena telah berhasil merawat babi raksasa terbaik. Di sini Mija tak mengerti maksud kedatangan mereka. Dia yang taunya para pegawai Mirando kesini karena terpesona dengan babinya pun merasa fun. Dan dia malah minta tanda tangan kepada Mundo. Kemudian kakek Mija mengajak cucunya ke makam orang tua Mija. Di sana Mija hanya duduk terdiam. Sementara di rumah mereka terlihat pegawai Mirando mulai menggiring Okja untuk masuk ke dalam mobil. Karena sebenarnya kedatangan mereka dari awal bertujuan untuk membawa Okja ke perusahaan Mirando cabang Korea. Dan setelah itu akan dibawa ke perusahaan pusat yang berada di Amerika Serikat. Balik lagi ke Mija, di sana si kakek memberikan Mija emas murni 100% yang berbentuk babi. Mija di sana merasa heran kenapa kakeknya tiba-tiba memberikan barang langka untuknya. Dan si kakek pun menjawab karena Okja akan pergi jauh sekali. Jadi sebagai gantinya simpanlah emas itu.
Si kakek kemudian memberitahu bahwa perusahaan akan mengambil kembali semua babinya yang pernah dikirim di pelosok penjuru dunia. Mendengar itu, Mija pun merasa marah karena beranggapan Okja adalah miliknya. Terlebih ketika si kakek mengatakan dirinya tidak suka melihat cucunya selalu bersama babi. Karena sejujurnya si kakek ingin cucunya itu mulai bermain dengan kawan-kawan lainnya. Itu membuat emosi Mija menaik dan dia pun langsung melemparkan emas babinya kemudian berlari menemui Okja. Namun Okja ternyata sudah tidak ada di rumah. Karena tak berhasil mengejar mobil yang membawa Okja, malamnya Mija packing untuk pergi ke Seoul menjemput Okja. Mija tak mendengarkan perkataan kakeknya yang terus melarang dia untuk pergi ke kota yang jaraknya jauh itu. Dan sebelum cucunya pergi, si kakek pun berkata bahwa takdir Okja memang sudah ditetapkan untuk menjadi santapan. Mija yang kesal mendengarnya pun pergi dari rumah. Paginya terlihat Mija sedang berada di stasiun kota yang penuh dipadati penduduk. Siangnya sampailah Mija di perusahaan Mirando cabang Korea. Di sana Mija mencoba memanggil resepsionis perusahaan agar dapat membukakan pintunya. Namun resepsionis itu malah menyuruh Mija menggunakan telepon yang telah disediakan. Tapi saat Mija melakukan panggilan suara, dia malah dibuat kesal karena si penerima telepon tak mengerti apa yang Mija maksud. Melihat resepsionis itu malah pergi dan tak mempedulikannya, Mija yang kesal pun lari dan mendobrak pintu itu. Resepsionis tadi yang mendengar pun kemudian menghampiri. Awalnya si pintu tetap berdiri kokoh. Tapi tak lama tiba-tiba hingga sirine pun berbunyi. Mija langsung memanfaatkan situasi itu dengan lari naik ke lantai atas dan menutup pintunya. Di dalam, Mija melihat dengan mata kepalanya sendiri Okja sedang dimasukkan paksa ke dalam truk. Mija lalu keluar gedung dan langsung mengejar mobil yang membawa Okja. Ratusan meter Okja lari tanpa henti. Sampai akhirnya dia berhasil landing di atas truk. Tapi belum saja dia mendapatkan posisi PW, truk itu ternyata akan melewati terowongan jembatan yang sangat ngepres dengan atap truk. Mija kemudian berlari mundur dan bergelantungan di belakang truk. Sambil bergelantungan, Mija terus memanggil-manggil Okja. Tak lama muncul pengendara truk lainnya yang menyerempet truk itu sampai si Mija terjatuh. Setelah itu keluar orang-orang Amerika dari truk itu yang kemudian menyelamatkan Okja. Di sana Okja merasa stres. Untung saja Mija datang di waktu yang tepat dan langsung memanggilnya. Setelah berhasil naik ke punggung babinya, Mija kemudian berniat menggiring Okja untuk kembali ke rumahnya. Namun si Okja yang masih saja panik malah berlarian ke sana kemari hingga membuat banyak kekacauan di kota Seoul. Saat tengah berada di supermarket, Okja yang akan berhasil ditangkap oleh petugas di sana pun tiba-tiba ditolong oleh segerombolan orang bertopeng tadi. Salah satu orang itu pun lalu mencabut kepingan kaca warna yang menancap di kaki Okja. Perlakuan itu sampai membuat Okja menangis. Dan ternyata lur, orang-orang bertopeng itu adalah FPH atau Front Pembebasan Hewan. Kini akhirnya mereka pun berhasil membawa masuk Okja bersama Mija ke truknya dengan selamat. Di dalam terlihat salah satu dari mereka memperkenalkan dirinya ke Mija. Namanya adalah Che. Tak lama, Kei yang merupakan translator dari mereka pun memperkenalkan dirinya, kemudian diikuti oleh orang-orang lainnya. Oke, jadi mereka semua kecuali Kei adalah orang Amerika. Sementara Kei adalah orang Korea yang memang direkrut FPH untuk mentranslate bahasa di Korea. Lanjut, di sana Che mengatakan bahwa mereka adalah pecinta hewan. Mereka juga telah menyelamatkan hewan dari penjagalan, kebun binatang, bahkan laboratorium. Dan itu adalah salah satu alasan mengapa mereka ingin menyelamatkan Okja. Che menambahi bahwa dia bersama timnya bertugas untuk mengungkap kejahatan setiap manusia yang memperlakukan keburukan kepada hewan. Lalu dia juga memberikan informasi kepada Mija bahwa Okja sebenarnya akan dibawa ke laboratorium bawah tanah di Amerika.
Karena di gedung itulah Okja diciptakan. Anyway, Okja beserta para babi besar lainnya diciptakan melalui eksperimen mutasi genetis hewan. Dan karena hal itu bahaya dan pasti para konsumen akan merasa jijik jika memakan hewan hasil mutasi pun, akhirnya Lucy menutupi itu dengan berkata bahwa babi dia aman dan murni. Lalu agar tak ketahuan, maka Lucy memiliki trik untuk mengirim babi-babi itu ke beberapa negara dengan alasan agar mengetahui cita rasa setiap negara. Padahal mah, JCS mempunyai misi untuk menghentikan kejahatan mereka. Tapi sebelumnya mereka membutuhkan video rekaman kekejaman yang dilakukan orang itu terhadap para hewan sebagai barang bukti. Tapi masalahnya keamanan di sana sangat ketat lur, hingga membuat Jay berpikir jika Mija mengizinkan, Okja salah satu kupingnya akan dipasang CCTV dan dikirim ke sana agar mereka dapat mendapatkan barang bukti. Tapi di sini Jay tidak memojokkan Mija. Bahkan mereka rela membatalkan misi ini jika Mija tak mengizinkannya. Kay pun mulai menerjemahkan apa yang JCS katakan. Dan Mija menjawab bahwa Okja kembali ke gunung. Tapi lur, Kay sebagai translator di antara mereka malah bilang kepada JCS bahwa Mija berkata dia setuju. Paginya di Amerika terlihat Lucy sedang mengomel kepada para karyawannya karena berita pekerja mereka yang sedang menangkap Okja sedang viral. Dan sekarang dia takut jika perusahaannya dicap tidak menyayangi hewan. Kemudian salah satu karyawannya mengusulkan pendapat bagaimana jika Mija diajak ke sini saja dan diundang ke festival babi super terbaik. Udah super, terbaik pula. Dan Lucy yang mendengar pun sangat setuju karena itu akan memperbaiki citra perusahaan mereka. Dan dia berniat akan menjadikan Mija menjadi wajah baru di perusahaan Mirando. Kini sekretaris Lucy pun mulai menjalankan satu demi satu perintah Lucy. Sementara di Korea terlihat Mija sedang pelukan bahagia kepada kakeknya karena merasa senang akan bertemu dengan Okja lagi di Amerika. Di bandara terlihat Mija kini sudah seperti bintang populer saja. Dan saat di dalam pesawat terlihat seorang pramugari menaruh kamus Inggris di meja Mija. Di hari yang sama terlihat Okja telah sampai di Amerika Serikat. Sementara anggota FPH juga sedang berada di dalam mobil sambil mengamati apa yang orang-orang itu lakukan terhadap Okja. Kini Okja telah berada di laboratorium bawah tanah dan akan dijodohkan dengan salah satu babi besar di sana. Karena mengingat Okja adalah hasil persilangan genetik yang paling sempurna di antara yang lainnya. Melihat kekerasan petugas laboratorium terhadap Okja, orang-orang di FPH pun merasa kasihan kepadanya. Dan dalam situasi itu tiba-tiba Kay berterus terang bahwa kemarin sebenarnya Mija mengatakan bahwa dia tidak menyetujui kesepakatan ini. Dan Kay mengaku kemarin dirinya telah membohongi semua orang-orang di sana. Jay yang mendengar pun langsung menggampar Kay. Karena baginya penerjemah adalah sebuah pekerjaan yang sakral. Setelah memecat Kay, Jay berkata karena misi ini penting untuk dilanjutkan, maka dia baru akan mengembalikan peralatan Kay setelah misi ini selesai. Sementara di laboratorium terlihat Okja sedang diambil beberapa sampel dagingnya oleh Johnny atau si profesor yang gateli itu. Kini daging Okja telah dimasak dan sedang dicicip oleh beberapa orang di sana. Bagi mereka ini adalah daging babi terbaik yang pernah mereka makan. Keesokan harinya, hari festival babi super terbaik pun diadakan. Terlihat orang-orang mulai memadati panggung festival. Sementara di dalam gedung terlihat Mija sedang dirayu oleh sekretaris Lucy agar mau memakai gaun tradisional Korea Selatan. Namun Mija tak mau dan dirinya tetap ingin menemui Okja terlebih dahulu. Dan Mbak Sekretaris pun menjawab Mija harus melakukan apa yang diarahkannya jika Mija tidak ingin Okja terbunuh dan menjadi santapan.
Dan saat Mija akan ganti pakaian, Jae ternyata telah ada di sana dengan memakai baju samaranya. Di sana Jae meminta maaf kepada Mija menggunakan tulisan yang telah disediakan. Dia dan timnya berniat akan menyelamatkan Okja dari panggung. Akan tetapi dengan syarat saat mereka sedang melakukan itu, Mija tak boleh melihat ke layar di belakangnya. Pesta pun semakin meriah ketika balon babi berukuran besar muncul di tengah mereka. Di antara banyak orang di sana ternyata banyak juga anak FPH yang sedang menyiapkan misinya. Bahkan sebagian orang yang membawa balon babi itu pun juga anak FPH. Di sini Lucy merasa senang karena akhirnya usaha yang telah dia siapkan selama 10 tahun itu akan membuahkan hasil. Sementara di luar, Johnny sebagai MC pun mulai membuka acara itu. Untuk yang pertama, Johnny memanggil Lucy, owner di perusahaan ini. Kemudian setelah itu, Lucy memanggil Mija sebagai gadis kecil yang telah berhasil merawat ikonnya mereka. Tak lama, kedatangan Mija pun disusul dengan kehadiran Okja. Mija lalu memberikan sebat tomat untuk Okja. Namun babinya itu merasa panik karena banyaknya orang di sana. Dan setelah itu salah satu anak FPH mulai memutar video yang dilakukan orang-orang di laboratorium kemarin kepada Okja. Jae pun langsung naik panggung sambil memperingati Mija untuk tidak melihat ke belakang. Kini orang-orang di sana pun mulai geram dengan perbuatan Lucy CS. Terlebih saat balon itu bocor dan mengeluarkan lembaran-lembaran artikel fakta mengenai Lucy. Setelah Okja mulai tenang, dia pun kemudian menjilat-jilati Mija sebagai tanda rasa sayangnya. Lalu mereka bersama anak FPH pergi menyelamatkan diri. Awalnya semua akan berjalan dengan lancar. Namun saat Okja akan naik ke dalam truk, tiba-tiba sebat tali mengenai kakinya hingga membuatnya terjatuh. Mija dan Jae pun langsung mengejarnya, namun Jae malah digebuki oleh aparat setempat. Untung saja Jae berhasil lari dan dia pun langsung menyelamatkan Mija. Sementara di tempat yang tak jauh terlihat Lucy sedang didatangi Nancy atau saudara kembarnya. Dan kedatangan Nancy ke sini yaitu karena ingin menyamar menjadi Lucy untuk menemui wartawan. Ternyata Nancy juga mempunyai sifat yang sama seperti Lucy lur. Dia bahkan menyuruh karyawan perusahaan untuk sesegera mungkin memotong semua para babi di ternak itu. Scene berpindah terlihat Kay sedang mengendari mobil bersama Mija dan anak FPH. Dan Kay yang telah dipecat itu kemudian menunjukkan tatonya yang bertuliskan penerjemah itu sakral. Kini mobil itu menuju ke tempat Okja berada. Dan setelah sampai di peternakan itu, Mija pun langsung masuk dan mencari Okja di antara para babi-babi besar di sana. Namun hal itu tak mendapatkan hasil, dan Mija memilih untuk masuk ke dalam gedung. Di sana Mija melihat dengan kedua mata kepalanya sendiri, karyawan pabrik itu sedang memproduksi daging babi. Bahkan Mija juga melihat babi yang hidup di gedung itu sedang menunggu giliran untuk ditembak. Asu. Ketika melihat Okja yang akan ditembak, Mija pun langsung berteriak memanggil babinya. Mija mencoba menyodorkan foto dirinya bersama Okja 10 tahun yang lalu ke karyawan di sana. Tak lama sampailah Nancy di laboratorium. Di sana Nancy langsung to the point bertanya kenapa babi super itu tidak langsung ditembak saja. Mija lalu memohon kepadanya agar Okja tak jadi dibunuh. Tapi Nancy malah menjawab, "Oh, tidak bisa karena ini adalah bisnis." Nggak teli nggak lur, sama persis kayak Lucy wataknya. Bayan emosi. Lalu karyawan di sana pun bersiap akan melepaskan pelatuknya. Tapi tiba-tiba Mija berteriak kemudian mengeluarkan emas yang berbentuk babi itu. Mija di sana mengatakan dengan bahasa Inggris, "Aku mau membeli Okja hidup-hidup." Nancy yang melihat emas murni 100% itu melotot. Di sana Nancy mencoba mengecek apakah emas itu asli atau palsu. Dan setelah mengetahui bahwa emas itu asli, Nancy pun akhirnya mau menyerahkan Okja kepada Mija.
Dia lalu berkata, pastikan pembeli kita dan barangnya pulang dengan selamat. Mija pun merasa senang dan langsung memeluk Okja. Di luar, saat dirinya sedang berjalan bersama Okja, tiba-tiba seekor babi betina mengeluarkan anaknya dari kandang. Mungkin maksud dari si babi itu biar si Mija dan Okja mau merawatnya. Dan Okja pun kemudian menyembunyikan bayi itu di mulutnya agar si petugas tak melihatnya. Mija pun merasa iba saat melihat babi betina itu. Dan akhirnya Mija pun mau membawa bayi babi itu bersama mereka. Dan beberapa hari kemudian terlihat Mija terbangun dari tidur siangnya di tepi sungai. Terlihat Okja dan babi kecil itu juga ada di sana. Kini akhirnya kakek Mija dan cucunya tak jadi kehilangan Okja. Bahkan mereka kini mempunyai anggota baru di rumahnya, yaitu si babi kecil. Dan film pun selesai. Oke, dari film ini Mbak Yani dapat mengambil pesan yang bisa dipetik, yaitu bahwa setiap keburukan pasti cepat atau lambat akan terbongkar. Yups, sekian dulu dari Mbak Yani. Jangan kangen, nanti Mbak Yani upload lagi kok secepat mungkin. See you and bye!